Prinsip pendidikan memiliki 4 unsur yang ada dalam setiap proses pembelajaran. Prinsip tersebut adalah sistematis, universal, relevan, dan kesinambungan. Sistematis dapat diartikan dengan semua komponen pendidikan harus disusun secara teratur dan terprogram dengan baik. Artinya, dalam pelaksanaan pembelajaran memperhatikan seluruh item dan alat belajar tersedia dengan rapi dan tertib. Prinsip universal dapat dimaknai dengan pendidikan yang memiliki pandangan dari berbagai disiplin ilmu dan kaya akan referensi, penelitian, dan inovasi. Penyelenggara pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah dan seluruh majelis guru, agar selalu mengupgrade dan mengupdate materi ajar, agar kaya dengan substansi materi kekinian dan penggunaan referensi, penelitian, dan inovasi. Prinsip relevan yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, membaca dinamisasi pendidikan dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan perubahan zaman. Sudah menjadi pemahaman bersama pendidik sekarang, dosen dan guru agar mendidik sesuai dunia anak didik, bukan memaksa anak didik mengikuti keinginan gurunya, tetapi gurulah yang menjadi sosok inspirasi yang mudah beradaptasi dengan anak didik. Prinsip kesinambungan dalam pendidikan ialah usaha pendidik dan lembaga pendidikan dalam mempersiapkan output yang dapat berkontribusi bagi lembaga, internal, diri keluarga, dan eksternal, agama, negara. Dari sini sudah jelas bahwa manusia yang mengikuti masuk ke dalam dunia pendidikan adalah bukti percaya dengan suatu perubahan ke arah baik. Karena kunci perubahan dilakukan dengan pendidikan agar semua masyarakat tercerdaskan. Tujuan pendidikan adalah hasil perubahan yang diharapkan atau muara dari proses pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran. Untuk itu, setiap tujuan pendidikan perlu untuk memperhatikan pendekatan untuk mencapai perubahan kepada yang baik. Bahasan pendekatan terdiri dari beberapa aspek, di antaranya pendekatan analisa historis lembaga-lembaga sosial yang telah teruji eksis terhadap perkembangan zaman dan melahirkan ide dan gerakan dalam memajukan pendidikan, gerakan reformis Islam atau tafakuh fiddin. Jadi, pelajaran dari pengalaman atau sejarah adalah hal mutlak diperlukan menjadi pelajaran berharga bagi orang lain dan juga bagi pendidik sendiri untuk selalu mengadakan perbaikan, inovasi, dan kreasi pembelajaran. Aspek selanjutnya adalah pendekatan analisa ilmiah tentang realita kehidupan yang aktual, menganalisis kebutuhan pendidikan dewasa kini, tujuan pendidikan dan lapangan pekerjaan, serta pemahaman keberagamaan di masyarakat. Perihal ini dilakukan agar pendidik dan lembaga pendidikan tetap eksis dan mendapat perhatian dari anggota masyarakat. Pendekatan terakhir adalah pendekatan normatif filosofis, yaitu komitmen pada dasar atau nilai-nilai fundamental seperti nilai negara, Pancasila, nilai adat kebiasaan, dan nilai agama, Islam. Pendekatan ini dapat dijadikan pedoman atau rujukan bagi semua pendidik dalam menyusun silabus dan materi pelajaran. Setelah membahas tentang berbagai aspek pendidikan, maka selanjutnya melihat ukuran atau standar capaian dari proses pembelajaran atau pendekatan-pendekatan yang dipakai. Perubahan itu dapat dilihat dari 3 sisi. Sisi tujuan individual, sosial, dan profesional. Tujuan individual yaitu pelajaran yang dialami setiap individu untuk memperoleh perubahan ke arah yang baik, seperti tingkah laku, aktivitas, dan mempersiapkan diri menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, pendidik hendaknya memformulasikan materi ajar yang mudah dipahami, mudah diaplikasikan, dan membuat peserta didik menjadi berkembang potensi dan bertambah semangat belajarnya. Tujuan sosial yaitu berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, bersosialisasi dengan baik, aktif pada kegiatan sosial dan majelis ilmu keagamaan. Lembaga pendidikan melalui pimpinan sekolah dan majelis guru membiasakan peserta didik berinteraksi dengan sopan santun. Sekolah bisa mengagendakan gotong royong kebersihan baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah bersama anggota masyarakat lain. Terakhir, tujuan profesional yaitu berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas pengajaran dan pendidikan.
baik sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai hobi, maupun sebagai profesi. Artinya, guru jangan pernah merasa cukup belajarnya, berpikir tidak perlu lagi belajar, berpikir tidak perlu membaca buku lagi, adalah hal abai dan apatis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, hendaknya guru selalu open mind dan mengupdate dengan informasi dan pengetahuan kekinian. Untuk itu, prinsip dan tujuan pendidikan dalam kajian filsafat pendidikan Islam menekankan pada upaya serius dan utuh dari setiap penyelenggara pendidikan melaksanakan peran dan fungsinya dengan maksimal. Prinsip norma agama, norma adat setempat, hukum, dan regulasi pendidikan menjadi bahan pegangan utama dalam membelajarkan materi dan mencerdaskan anak bangsa. Lebih jauh lagi, tujuan yang hendak dicapai peserta didik ialah memahami, mengetahui ajaran agama Islam guna semakin kuat imannya kepada Allah.